Selamat datang lagi muda-mudi yang bersemangat di channel alfadb.id. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian nih, kalau video yang kemarin kan tentang kesalahan, tentang resiko segala macam, dan sekarang gue bakal ngasih tahu sama kalian keuntungan menjadi pengusaha. Apa yang bikin pengusaha itu, dunia pengusaha itu sangat seru untuk diikutin ataupun dijalanin. Jadi ikutin gue sampai akhir ya bro. Let's go. Jadi pengusaha itu susah bro. Susah, banyak tantangannya segala macem. Yang kemarin gue sebutin kan, tantangan dan kesalahan para pengusaha baru gitu loh. Nah gue ngerti banget, tapi kalian juga harus tahu senengnya jadi pengusaha tuh kayak gimana. Jadi gue bakal ngajak kalian untuk ngeliat sisi perspektif positifnya sebagai pengusaha. Jadi langsung aja ke videonya bro. Halo teman-teman yang bersemangat untuk menjadi pengusaha ya. Jadi di series kali ini gue bakal ngebawain keuntungan atau perspektif positif yang kita dapetin setelah kita berhasil menjadi pengusaha atau kita mau menentukan jadi pengusaha nih. Positifnya gimana nih bro gitu. Nah gue bakal ngasih tahu yang pertama adalah kebebasan atas kendali kita bro. Nah kebebasan atas kendali ini itu sangat menyenangkan sekali ya, karena semua dari bisnis kita itu kendalinya kita yang megang. Jadi bukan kita disuruh-suruh atasan atau kita nggak ada tuntutan atasan, enggak. Jadi kita memegang kendali dan kebebasan soal keputusan perusahaan kita ada di tangan kita bro. Nah, cuman kebebasan ini juga memiliki suatu resiko ya, dimana kalau kalian tidak bijaksana mengambil keputusan gitu loh, tidak bijaksana dalam mengambil kendali, itu juga malah jadi disaster atau jadi mara bahaya buat bisnis kalian. Nah, tetapi ketika kalian berhasil mengelola resiko tersebut, resiko itu menjadi teman kalian dan kalian bisa memegang kendali atas perusahaan kalian sendiri, dan itu seru banget bro, percaya deh sama gue. Nah itu baru yang pertama nih bro, belum lagi yang kedua. Lanjut yuk ke part kedua. Nah yang kedua ini dari keuntungan kenapa jadi pengusaha itu seru adalah potensi finansial atau potensi keuntungan kalian yang bisa banyak banget bro, atau yang bisa gede banget. Nah kita tahu sendiri ya, kalau usaha itu kan pertama yang terlintas di benak kalian adalah mencari keuntungan gitu kan. Kalau di bisnis-bisnis awal atau mayoritas orang biasanya langsung keuntungan gitu yang dicari. Nah ini juga bisa jadi salah satu jadi alternatif kalian untuk mencari keuntungan lebih dari usaha side hustle, ataupun kalian bisa mulai usaha-usaha kecil kalian seperti reseller, dropshipper, dan banyak instrumen lainnya yang mudah kalian lakukan di rumah. Nah akan tetapi nih bro, dengan tergiurnya kita akan keuntungan, kita jadi lupa akan resikonya bro. Nah resikonya itu adalah dimana kalian itu nggak sadar bahwa berbisnis itu kita harus siap rugi dan harus terbiasa untuk rugi bro. Nah jadi ketika kalian sudah bisa mengendalikan hal tersebut dan perusahaan kalian berkembang bahkan sudah untung, itu kalian bisa meraup untung yang cukup banyak gitu loh. Misalkan perusahaan kalian udah 60 juta gitu, kalian bisa ngambil 20 juta untuk kalian sendiri gitu loh, sisanya buat operasional dan pemberdayaan manusia dan yang lainnya gitu bro. Ini bukan hal yang tabu lagi untuk berada di dunia pengusaha. Kita semua tahu kita bisa memaksimalkan keuntungan dari kegiatan berusaha, dan itu seru banget bro ketika kalian sudah bisa mengambil buahnya dari apa yang kalian usahakan selama ini. Itu baru yang kedua. Nah yang ketiga lebih seru lagi nih bro. Nah yang ketiga ini perkembangan pribadi dan keterampilan diri. Nah sebenarnya gue bikin series ini itu untuk menjelaskan perspektif kalian agar kalian bisa lebih berani lagi untuk mengambil keputusan. Bukan saya mengiming-imingkan mimpi, tapi ini yang terjadi dan realitanya di lapangan. Ternyata ketika kita berbisnis, kita bukan hanya meningkatkan kegiatan atau kemampuan finansial kita aja, tapi secara tidak langsung kita juga menaikkan kekuatan atau keterampilan di diri kita pribadi bro. Misalkan yang tadinya kalian sebelum punya usaha kalian amburadul gitu penampilannya,
Tapi setelah kalian udah punya usaha, kalian merasa kayak masa gue yang punya usaha amburadul. Nah, secara nggak langsung kalian juga bakal berubah dalam keterampilan hygiene dan sanitasi kalian. Terus juga kalau misalkan kalian menemukan masalah di perusahaan, terutama masalah SDM nih ya, kalian juga mau nggak mau untuk belajar dewasa supaya kalian bisa memimpin orang dan orang itu bisa berkembang ke depannya agar perusahaan lebih produktif, bro. Nah, menurut gue ini yang paling gue seneng sebenarnya dari dunia usaha itu adalah kalian bisa mengembangkan keterampilan atau self development kita itu berkembang gitu loh. Dimana kalian nantinya bisa mengambil keputusan lebih bijak, lebih tepat, dan lebih akurat, bro. Nah, ini baru yang ketiga, bro. Masih ada lagi yang keempat. Gue bakal nyebutin 7. Dan kita bakal lanjut ke part selanjutnya, bro. Nah, para pengusaha di luar itu pada pinter-pinter banget nyiptain layanan atau produknya nih, bro. Nah, itu adalah keuntungan setelah mereka berhasil melewati pahit buruknya di dunia pengusaha, dan keuntungan yang mereka dapetin adalah kreativitas dan inovasi, bro. Nah, ketika kita berbisnis, kita tuh sering berpikir kayak gimana lagi nih caranya gue bisa menciptakan layanan dan produk yang terbaik untuk melayani masyarakat gitu, bro. Nah, sebab dari critical thinking tersebut dan kita yang berpikir berulang-ulang itu menciptakan kreativitas dan inovasi baru dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati sebelumnya, bro. Nah, itu bakal jadi terobosan baru di dunia usaha dan yang kalian bakal belum temuin di pasar gitu. Dan inovasi dan kreativitas juga bisa mendukung pemecahan masalah untuk lebih banyak orang lagi, bro. Nah, resikonya yang kita temukan di inovasi dan kreativitas ini adalah ketika kita terlalu ngoyo bahasanya, terlalu ngoyo atau terlalu memaksakan ide kita yang sebenarnya itu tidak bisa membantu orang-orang. Nah, prinsipnya kan ketika kalian bisa membantu orang lain, bisa menyelesaikan masalah orang lain, nah itu sumber duit buat kita. Tapi kalau misalkan kita tidak menyelesaikan apa-apa dengan ide kita yang bagus, ide itu juga nggak bakal jadi apa-apa juga, bro. Jadi percuma kalian ciptain ide, tapi idenya tidak menyelesaikan masalah. Jadi pastikan ketika kalian menciptakan kreativitas, itu berguna buat masyarakat agar kalian bisa memetik hasil dari kreativitas dan inovasi kalian. Nah, itu seneng banget pasti, bro, ketika karya kita dihargain. Itu baru yang keempat, bro. Kita masih ada 3 lagi nih hal-hal yang positif yang kalian dapetin setelah kalian jadi pengusaha. Jadi lanjut ke part selanjutnya. Keuntungan yang kelima nih, bro, tak lain tak bukan adalah membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah suatu hal yang menurut gue mulia karena kalian bukan cuma ngebantu satu individu, tapi kalian juga bisa membantu ekonomi keluarga dari individu tersebut, bro. Jadi seneng banget ketika ngelihat orang bahagia bersama keluarganya, itu hasil dari perusahaan kita gitu. Kita juga bukan bisa bantuin banyak orang atau individu aja dari lapangan kerja kita. Hasil dari perusahaan kita bisa donasiin kepada orang-orang yang lebih membutuhkan atau badan amal yang lainnya, bro. Dan ini kesenangan yang kalian dapatkan di luar dari keuntungan ya. Ketika kalian dapat keuntungan itu kan seneng, bro ya. Tapi pengalaman gue lebih merasa lega, senengnya tuh lega. Karena kenapa? Karena gue udah melakukan hal yang menurut gue benar dan baik untuk masyarakat gitu. Karena tujuan kita kan sebenarnya untuk bersosial lagi, bro, gitu. Ya kalau misalkan yang kapitalisasi pasar ya gue kurang tahu lah ya. Cuman menurut gue merasa kesenangan yang berbeda saat gue bisa berbagi sama sesama manusia gitu, bro. Nah, cuman ini bisa menimbulkan resiko nih, bro, ketika kalian di satu kampung gitu memberdayakan kampung itu, dan kampung itu meminta untuk ya udah pakai orang-orang dari kampung kita aja, dan kita ada urusan personal bisnis gitu sama dia, kayak kamu kerjanya kurang efisien segala macam. Nah, itu bisa jadi bumerang juga buat kalian. Ketika kalian mencat satu orangnya tuh bakal nyerbu kalian, dan itu banyak cerita kayak gitu, bro. Jadi kalian harus tetap waspada, membantulah orang yang perlu dibantu dan mau dibantu, bro. Kadang ada juga orang yang gak mau dibantu gitu, walaupun kita udah menyerahkan diri untuk membantu gitu. Macem-macem deh, bro. Tapi itulah senangnya, itulah suka dukanya. Jadi kita lanjut ke bagian yang ke-6, keuntungan menjadi pengusaha gitu, bro. Bicara soal waktu adalah salah satu incaran juga setiap orang itu mau masuk ke dunia usaha. Kenapa? Karena dengan kita menjadi pengusaha, kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan waktu kita, bro. Ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai ini waktu untuk keluarga kalian. Kalian juga punya waktu untuk silaturahmi. Kalian juga punya waktu untuk membangun relasi.
Nah, ini akan menjadi sangat menyenangkan jika kalian menggunakannya secara bijak, bro. Ingat ya. Soalnya kalau tidak bijak, bro ya, kalian malah berleha-leha dan membiarkan perusahaan kalian berjalan apa adanya tanpa sosok pemimpin atau sosok founder gitu. Nah, ini sangat berbahaya ketika kalian terlena dengan kata fleksibel ini, karena perusahaan kalian juga masih butuh perhatian kalian. Itu adalah anggota dari kehidupan kita gitu, bro. Usaha kita tuh anggota dari kehidupan kita gitu. Jadi ketika kalian terlena dengan kata fleksibel ini, kalian malah jadi tidak perhatian sama bisnisnya dan menyebabkan bahkan bisnisnya flop atau jatuh gitu. Nah, fleksibilitas waktu ini bisa kalian dapatkan ketika kalian punya orang yang dipercaya, ya kan? Terus kalian juga punya sistem yang bagus. Kalian juga punya kepercayaan dan jaminan terhadap perusahaan kalian agar kalian bisa meninggalkan perusahaan kalian atau bisa menyerahkan kepercayaan kepada orang-orang kepercayaan kalian. Jadi fleksibilitas ini butuh waktu, bro, untuk mencapainya. Jadi sabar-sabar ya. Kalau kalian masih setahun 2 tahun, saran saya lebih fokus, sharp, tajam ya. Nanti juga ada waktunya kok, bro, buat fleksibilitas waktu tersebut. Nah, ini keuntungan yang ke-6. Kita masih punya satu lagi nih, terakhir keuntungannya. Let's go. Nah, ini yang menurut gue tadinya gue gak mau masukin, cuman gue masukin karena ini bagian atau part yang paling seru. Nah, sebagai seorang pengusaha atau seorang laki-laki lah ya, yang kita butuhkan adalah uang, status, dan power atau influence dan segala macamnya lah. Itulah orang-orang pada bilang kayak gitu. Nah, gue masukin ini karena menurut gue ini yang gue rasain sekarang. Sebagai pengusaha itu kita mendapatkan status sosial yang agak sedikit berbeda dibanding orang-orang biasa. Gue entah mengapa ya. Ini kalian boleh kayak status sosial tuh bullshit dan segala macam, tapi ini terjadi di lapangan, bro, gitu. Orang yang menjalankan usaha cenderung lebih di respect sama orang lain karena mungkin orang lain tersebut akan butuh dengan kita suatu saat gitu loh. Makanya dia langsung respect sama kita instantly gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi ini terjadi di lapangan, bro. Nah, ini juga nggak mudah didapatnya. Again, ini juga bisa jadi resiko buat kalian. Kenapa? Karena banyak orang yang respect sama kalian dan kalian terlena sama pujian-pujian tersebut yang menyebabkan kalian tidak sadar bahwa ada domba berbulu harimau. Terbalik ya, bahwa ada harimau yang berbulu domba atau ada pembunuh di balik selimut gitu, bro. Nah, jadi jangan terlena dengan pangkat atau status yang kalian dapatkan sebagai CEO atau segala macam. Kalian harus tetap humble, harus tetap waspada karena setiap orang yang kalian temui itu nggak selalu baik buat kalian. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Ketika gue terlalu baik sama orang itu bakal manfaatin kalian. Tapi kalian harus pergunakan jabatan atau status ini sebagai langkah yang bijaksana untuk membangun generasi selanjutnya atau membangun diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Anjir, kayak orang bener gue ya. Jadi itulah 7 keuntungan ketika kita menjadi pengusaha ya. Ini gue gak nawarin mimpi, gue juga ngasih tahu resikonya. Dan kalau misalkan ada yang mau komen aja di bawah, bro. Karena gue sangat kebuka lebar untuk diskusi mengenai sudut pandang kalian tentang keuntungan menjadi pengusaha. Menurut kalian ada lagi gak sih? Sebenarnya masih banyak nih, bang, gini. Boleh banget langsung di kolom komentar. Jangan lupa di like kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe juga untuk ngikutin perjalanan konten ini biar kalian punya roadmap yang rapi untuk membangun usaha kalian. Jadi segitu aja, bro, dari gua. Nama gue Ilham dan sampai jumpa di perspektif baru selanjutnya.